Assalamualaikum. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Sahabat Triha Channel, kali ini kita akan menelusuri riwayat atau sejarah perkembangan penyediaan air bersih atau air minum untuk Kota Muara Labuh. Muara Labuh yang telah mempunyai riwayat panjang sejarahnya tentang administrasi pemerintahan, mulai dari zaman Belanda sampai dengan zaman kemerdekaan dan zaman reformasi seperti sekarang ini. Ternyata pada tahun 1937, pada zaman penjajahan Belanda, Muara Labuh telah memiliki sistem penyediaan air bersih untuk Kota Muara Labuh. Di Muara Labuh pada saat itu banyak terdapat kantor-kantor jawatan pemerintahan Belanda yang di bawah penguasaan kontroler Belanda untuk memenuhi sanitasi lingkungan pemukiman Belanda dan pegawai-pegawai Belanda tersebut. Maka Belanda berusaha untuk mencari sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pusat kota Muara Labuh tersebut terdapat di dataran tinggi atau tanahnya ketinggian dan sangat sulit mencari air, dan air yang tersedia juga letaknya sangat jauh dari itu. Oleh sebab itu, Belanda mencari inisiatif sumber air di sekitar Muara Labuh tersebut. Maka ditemukanlah sebuah sumber mata air berupa mata air di daerah pertengahan persawahan penduduk di Mudiak Lolo. Untuk membawa air tersebut ke Kota Muara Labuh menggunakan pipa galvanis 3 inci, dialirkan secara gravitasi ke pusat Kota Muara Labuh, tepatnya yaitu di SMP Negeri 1 Solok Selatan sekarang ini. Disitulah dibuat sebuah reservoir atau bak penampungan air berkapasitas 350 meter kubik. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar bisa mengikuti video-video terbaru dari Triha Channel. Inilah reservoir peninggalan zaman Belanda yang ada di Mudiak Lolo, merupakan brown capturing atau bangunan penangkap air, yaitu bangunan penangkap air, dan airnya dialirkan menuju ke Muara Labuh, ke pusat pemukiman atau perkantoran kolonial Belanda waktu itu. Dan bangunan penangkap air ini atau brown capturing ini juga pernah direhabilitasi, akan dijadikan sebagai badan pengelolaan air minum pada tahun 1980-an. Dan namun sampai sekarang tidak berfungsi lagi, mungkin karena debitnya sudah mulai kurang, karena akibatkan catchment area yang ada di sekitar sini sudah mulai berkurang debit air yang dibutuhkan. Inilah cikal bakal PDAM di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di daerah Sungai Pagu, yaitu yang bekas kewedanaan Onder Afdeling Muara Labuh. Ini adalah peta jalur pipa yang mengalirkan air secara gravitasi dari sumber mata air yang ada di pertengahan sawah di Mudiak Lolo, dialirkan ke reservoir yang ada di pusat Kota Muara Labuh saat itu, dan sekarang yaitu tepatnya di SMP 1 Muara Labuh. Lokasi mata air ini terdapat di tengah-tengah persawahan penduduk di daerah
Mudiak Lolo. Pada zaman dahulu, daerah ini di sekitarnya masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar dan rindang, sehingga debit air yang ada di mata air ini sangat stabil, baik itu kuantitas maupun kualitasnya, menghasilkan air yang sangat jernih. Di samping itu juga dipilihnya sumber mata air di daerah Mudiak Lolo ini karena lokasinya berada secara elevasi lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di pusat Muara Labuh, sehingga untuk mengalirkan air dari sumber mata air ini untuk warga-warga yang ada di kota Muara Labuh tidak menggunakan pompa, cukup dengan mengalirkan air secara gravitasi dan tidak memerlukan biaya. Di samping itu juga Belanda memilih sumber mata air sebagai kebutuhan sehari-harinya karena mata air ini kualitas airnya sangat bagus kalau dibandingkan dengan air permukaan yang banyak terdapat di Muara Labuh Sungai Pagu saat itu. Karena air permukaan kondisinya tidak stabil, kualitasnya maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh cuaca atau keadaan iklim yang ada di daerah Muara Labuh. Misalnya pada musim hujan, air permukaan akan keruh dan tidak bisa digunakan. Sedangkan pada musim kemarau, airnya juga sudah mulai sedikit debitnya. Makanya yang paling aman air yang digunakan adalah yang bersumber dari mata air yang disebut juga dengan oleh orang kampung saat itu disebut dengan sumur bor Belanda. Mulai tahun 1950-an sumber mata air ini tidak lagi digunakan, dan baru pada tahun 1980-an kembali direvitalisasi menjadi Badan Pengelola Air Minum di Kecamatan Sungai Pagu di bawah PDAM Kabupaten Solo. Dan inilah cikal bakal PDAM yang ada sekarang di Kabupaten Solo Selatan. Dan air dari sumber mata air yang berada di Mudiak Lolo tersebut dialirkan ke pusat kota Muara Labuh pada saat itu menggunakan pipa galvanis 3 inci dan dialirkan secara gravitasi ke sebuah reservoir yang terdapat di pusat pemukiman kota Muara Labuh saat itu, yang sekarang telah menjadi bangunan Sekolah SMP Negeri 1 Solo Selatan. Dan di lokasi SMP 1 Solo Selatan inilah dulu di sekitarnya terdapat bangunan-bangunan pemukiman Belanda dan juga kantor-kantor jawatan milik pemerintahan Belanda. Dan di sini dibuat sebuah reservoir penampungan air berkapasitas 350 meter kubik. Dan dari reservoir ini baru air didistribusikan melalui pipa 1 inch ke rumah-rumah penduduk, yaitu terutama rumah-rumah milik Belanda dan juga untuk kantor-kantor jawatan milik Belanda. Dan pada saat itu yang menikmati air bersih ini adalah orang-orang Belanda berikut pegawai-pegawai yang bekerja di jawatan-jawatan Belanda. Nah, demikianlah riwayat singkat tentang sejarah keberadaan sistem air bersih di kota Muara Labuh. Semoga tayangan ini bermanfaat
Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.